Wanita terbangun dan menemukan sesuatu yang aneh. Di sebelah tempat tidur, ada seorang pria asing terbaring. Hal ini membuatnya terkejut hingga tidak berani bernapas keras. Dengan hati-hati, dia bersiap-siap untuk melarikan diri. Namun saat dia pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian, dia menemukan bahwa seluruh dinding dipenuhi foto bersama pria asing itu. Dan terlihat sangat akrab. Bahkan ada foto mereka berdua mengenakan gaun pengantin. Saat melihat tangannya, ternyata dia masih memakai cincin pernikahan. Apakah pria itu suaminya? Ketika Daisy bersiap-siap untuk mencari tahu, pria itu sudah bangun dan berada di samping tempat tidur. Dengan tidak percaya, dia bertanya. Namun pria itu terlihat seolah-olah sudah terbiasa. Dia tidak punya pilihan selain menjawab siapa Daisy. Dia dengan sopan memberikan pakaian kepadanya. Lalu menjelaskan bahwa dia adalah suaminya. Dan sekarang dia kehilangan ingatannya. Semua ini karena kecelakaan mobil 5 tahun yang lalu. Setelah terkena benturan di kepala, sekarang ingatannya hanya bertahan 1 hari. Selama 5 tahun, suaminya yang merawatnya. Dan agar Daisy bisa menyimpan ingatan penting, suaminya bahkan menulis resumenya di papan. Ini juga dapat mengurangi beban hidup. Daisy melihat semuanya dengan tidak percaya. Suaminya di depan sangat sopan dan elegan. Namun hatinya merasa sangat enggan. Setelah suaminya pergi bekerja, Daisy masih tidak bisa percaya dengan semua ini. Karena pemandangan di depan begitu asing. Sepertinya sama sekali tidak pernah muncul dalam ingatannya. Saat dia mencari-cari dengan cemas, tiba-tiba ada telepon dari ruang tamu. Setelah Daisy mengangkat telepon, dia baru tahu. Yang menelepon ternyata seorang dokter. Dokter memberitahunya ada banyak rahasia yang tidak diketahuinya. Dan memintanya untuk segera pergi melihat di lemari pakaian. Daisy juga bingung. Saat ini dia juga tidak tahu siapa yang harus dipercayai. Dia hanya bisa mengikuti petunjuk dokter. Namun ketika membuka lemari, dia menemukan ada kamera yang sangat tua tersembunyi di dalamnya. Di dalamnya ada rekaman yang menjelaskan bahwa dia pernah mengalami amnesia. Dan ekspresinya terlihat sangat panik. Hal ini membuat Daisy merasa sangat aneh. Diri sendiri dalam rekaman seakan berada di rumah. Namun seolah-olah takut ditemukan oleh seseorang. Apakah yang dia takuti adalah suaminya? Dia segera mengatur pertemuan dengan dokter. 1 jam kemudian, Daisy duduk di mobil dokter. Dokter memberitahunya kebenaran yang diketahuinya. Ternyata beberapa tahun yang lalu Daisy benar-benar mengalami amnesia. Hanya saja saat itu dia menyembunyikan hal ini dari suaminya. Sehingga diam-diam mencari dokter untuk pengobatan. Namun sayangnya kondisinya tidak kunjung sembuh. Setiap hari hanya bisa mengandalkan kamera untuk mencatat keadaan. Dan dokter saat membangunkan ingatan Daisy. Ternyata ada penemuan tak terduga. 5 tahun lalu, Daisy tidak dipukul di kepala karena kecelakaan mobil. Melainkan karena diserang di kepala di hotel. Hal ini membuat Daisy sedikit bingung. Pagi tadi suaminya tidak mengatakan itu karena kecelakaan? Apakah suaminya menyembunyikan sesuatu? Dan siapa sebenarnya pelaku serangan itu? Jadi Daisy mencoba mencari tahu kebenarannya. Malam itu dia segera merekam situasinya. Namun keesokan harinya dia kembali melupakannya seperti biasa. Menurut prosedur, suaminya akan memperkenalkan dirinya lagi. Dan percakapannya dengan dokter akan diulang lagi. Namun beruntung, melalui ketekunan mereka menemukan pelayan hotel tempat Daisy menginap. Tidak disangka pelayan ini memiliki ingatan yang luar biasa. Dia langsung mengenali bahwa Daisy benar-benar menginap. Namun dia hanya tahu ada keributan beberapa orang di kamar. Kemudian Daisy dibawa ke ambulans. Mengenai hal lainnya, dia sama sekali tidak tahu. Begitulah penyelidikan yang berlangsung setiap hari. Daisy semakin yakin bahwa suaminya memiliki masalah. Namun, ketika bersama suaminya di depan umum, dia masih bersikap acuh. Hingga suatu hari dokter memberinya sebuah foto. Barulah dia mengetahui bahwa dia memiliki seorang sahabat karib. Yang sangat aneh adalah, selama 5 tahun, tidak pernah muncul dalam rekaman diagnosa dengan dokter. Saat makan malam dengan suaminya, Daisy bertanya di mana sahabat karibnya berada. Namun suaminya terlihat sangat kesulitan. Namun, setelah beberapa pertanyaan, ada perkembangan. Suaminya mengeluarkan foto dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata saat itu, setelah Daisy kehilangan ingatannya, dia menjadi acuh pada siapapun. Sahabat karib ini juga merasa kecewa. Mengira persahabatan tidak lagi penting. Sehingga tidak lama kemudian, mereka tidak lagi berhubungan. Suaminya mengklaim bahwa untuk tidak membuat Daisy sedih, maka dia menyembunyikan keberadaan sahabat karib ini. Menghadapi perkataan suaminya yang jelas. Namun, Daisy selalu meragukan. Sebelum tidur, dia pergi ke kamar mandi. Dia hanya mencari alasan untuk menipumu. Jangan pernah percaya. Saat ini, masih ada foto bersama sahabat di dinding. Namun, keesokan harinya ketika Daisy menerima telepon dokter seperti biasa. Kali ini, ketika membuka kamera, dia menemukan sesuatu. Video yang direkam semalam memang ada foto bersama sahabat. Namun sekarang, di belakangnya tidak ada apa-apa. Hanya tersisa foto antara dia dan suaminya. Jelas sekali ini adalah usaha suaminya untuk menghapus keberadaan sahabatnya. Hari ini, dia belum menonton seluruh video. Bahkan belum pergi ke dokter untuk mencari kebenaran. Jadi, untuk memahami suaminya hari ini, dia mencari di seluruh ruangan. Namun kali ini, dia menemukan sesuatu yang tak terduga. Setelah menemukan foto bersama sahabat, sebuah kenangan tersembunyi muncul di pikirannya. Dalam ingatannya, dia sepertinya sudah hamil. Sahabat karib sering datang untuk menghibur dirinya. Dia segera pergi ke dinding foto di rumahnya. Namun setelah memeriksanya dengan seksama, tidak ada tanda-tanda memiliki anak. Apakah anak setelah hamil tiba-tiba menghilang? Namun ketika Daisy melihat perutnya, dia jelas memiliki pengalaman melahirkan.
Sepertinya suaminya pasti menyembunyikan lebih banyak hal. Rasa sakit kehilangan anak kandung melanda pikirannya. Dia segera memanggil suaminya pulang ke rumah. Menanyakan di mana anaknya sebenarnya. Namun suaminya tampaknya memiliki rahasia yang sulit diungkapkan. Dia hanya memeluk Daisy untuk menghiburnya agar tidak sedih. Setelah keduanya kembali ke dalam rumah, suaminya akhirnya mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Dia membuka kotak yang telah lama terlupakan. Ternyata Daisy memang pernah memiliki anak. Hanya saja karena dia lemah dan sering sakit sejak kecil. Sayangnya, dia meninggal sebelum dewasa. Untuk membuktikan apa yang dia katakan adalah benar. Suaminya bahkan menunjukkan laporan dari rumah sakit. Daisy sangat sedih setelah mengetahuinya. Di hari itu, dia sangat sedih. Bahkan belum pernah bertemu dengan dokter. Malam itu, dia merekam kejadian kematian anaknya. Namun hal ini juga menyebabkan konsekuensi yang lebih serius. Selanjutnya, dia hanya bangun setiap hari. Setelah mengetahui anaknya meninggal, emosinya sama sekali tidak membaik. Setiap hari hidup dalam bayangan kehilangan. Bahkan saat berbicara dengan dokter selanjutnya, dia merasa semua yang dikatakan dokter adalah bohong. Mungkin dokter mencoba mengendalikan dirinya. Dia bingung antara dokter dan suaminya. Tidak tahu siapa yang harus dipercaya hari ini atau besok. Sampai dokter menelepon pada hari itu. Mereka sepakat bertemu di restoran. Namun setelah sampai di restoran, Daisy terkejut. Dokter tiba-tiba menemukan nomor telepon teman dekatnya. Melihat ini, teman dekatnya akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ternyata Daisy dan suaminya sudah bercerai 5 tahun yang lalu. Namun yang aneh adalah mengapa mereka masih tinggal bersama. Hal ini membuat Daisy merasa takut. Berapa banyak fakta yang disembunyikan oleh suaminya. Untuk mencari tahu, dia segera mengatur pertemuan dengan teman dekatnya. Pada sore harinya, keduanya bertemu di taman. Meskipun bertahun-tahun tidak bertemu, rasa itu masih ada. Namun setelah berbincang-bincang, Daisy tetap merasa bingung di dalam hatinya. Sahabat wanita hanya bisa mengungkapkan kebenaran ini. Ternyata setelah Daisy kehilangan ingatannya, teman dekatnya sering pergi ke rumahnya untuk merawatnya. Namun seiring berjalannya waktu, hal mengerikan terjadi. Teman dekatnya justru jatuh cinta pada suaminya. Sehingga tidak lama kemudian, ketiganya bertengkar. Dan suaminya pergi dengan rasa bersalah dan bercerai. Teman baiknya juga tidak berani mencari Daisy lagi. Ketiganya berpisah begitu saja. Yang membuat keduanya merasa sangat aneh adalah, mengapa Daisy dan suaminya tinggal bersama lagi. Daisy bingung karena kehilangan ingatannya. Sedangkan teman baiknya bingung karena kehilangan kontak. Namun saat ini keduanya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Daisy hanya bisa pulang ke rumah untuk mengakhiri hari ini. Namun pada malam itu, keadaan berubah. Teman baiknya menelepon setelah menyelidiki sehari. Suamimu mengatakan bahwa dia bersama anak-anak selama bertahun-tahun. Apa? Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melihatmu selama 5 tahun ini. Ini sungguh aneh, bukankah anaknya meninggal? Dan bukankah suaminya selalu bersamanya setiap hari? Kemudian teman baiknya bertanya apakah suaminya berambut hitam. Namun anehnya, yang dilihat setiap hari, suaminya selalu berambut coklat. Hal ini membuat Daisy semakin takut dan bingung. Pada saat itu, suaminya sudah pulang dan sedang parkir. Daisy dengan panik mencari dinding foto. Namun dia menemukan pemandangan mengerikan. Dan foto pernikahan mereka ternyata disusun dari potongan-potongan. Daisy saat itu benar-benar bingung. Barulah dia tahu bahwa suaminya telah menipunya selama 5 tahun. Dia segera diam-diam pergi ke ruang tamu. Setelah tidak menemukan jejak suaminya, Daisy bersiap-siap untuk segera meninggalkan villa ini. Akhirnya, suami ini tiba-tiba menyerang Daisy dari belakang. Ketika Daisy bangun keesokan harinya, dia masih seperti biasa menyadari bahwa dia sudah menikah. Dan kemudian suaminya menceritakan masa lalunya. Yang berbeda kali ini adalah panggilan telepon yang diterima. Ternyata itu adalah suaminya yang menelepon. Ternyata dia sudah menyiapkan segalanya semalam. Dia mengganti nomor Daisy. Dan dokter sama sekali tidak bisa menghubungi nomor ini. Dan agar dokter tidak mengganggu Daisy lagi, suaminya sengaja datang ke rumah sakit mencari. Dan memperingatkannya untuk tidak menghubungi Daisy lagi. Malam itu suaminya kembali memanggil Daisy. Mereka tiba di sebuah hotel yang sangat akrab. Dan hotel ini adalah tempat Daisy diserang tahun lalu. Begitu masuk, suaminya sepertinya sangat mengenal tempat ini. Dengan sangat alami melepaskan jaketnya. Dan Daisy sepertinya menyadari sesuatu. Terlihat suaminya duduk di tepi tempat tidur. Kenangan Daisy tiba-tiba muncul di pikirannya. Melihat pemandangan yang dikenal di depannya. Dia bahkan menyebut nama asli suami palsunya. Dia segera menanyakan di mana suami aslinya. Namun suaminya mengatakan suami aslinya meninggalkannya. Bahwa dia selalu menjaga Daisy. Ternyata, semua ini kembali ke 5 tahun yang lalu. Suami palsu pada waktu itu sebenarnya adalah kekasih Daisy. Mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas di belakang suami sejati. Namun akhirnya Daisy memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Sehingga keduanya terlibat dalam pertengkaran. Di hotel, suami palsu memukul Daisy. Ini menyebabkan luka pada kepala Daisy. Sementara suami sejati merawat Daisy yang terluka. Benar seperti yang dikatakan sahabatnya, dia mulai merasakan sesuatu. Setelah bercerai, Daisy pergi ke panti jompo. Namun suami palsu ini tidak pernah mau menyerah. Menyamar sebagai suami, dia membawa pergi Daisy. Itulah mengapa dia berhasil menipu selama 5 tahun. Dan alasan dia memanggil Daisy ke hotel hari ini. Karena dia masih memimpikan hubungan mereka. Berusaha membangkitkan cinta sejati mereka melalui ini. Suamimu sudah melupakanmu. Anakmu juga sudah melupakan. Saat itu, Daisy langsung teringat akan anaknya. Bertanya-tanya di mana anaknya sekarang.
Daisy yang mengetahui semua kebenaran tidak menjadi lemah. Dia terus-menerus mempertanyakan suaminya yang palsu. Namun yang didapatnya adalah tamparan. Dan itulah wajah asli seorang pria. Pada saat itu, Daisy yang sangat putus asa mengambil vas bunga di sampingnya. Tanpa ragu, dia memukul pria itu. Dalam sekejap, keduanya saling bergulat di dalam ruangan. Namun sayangnya, Daisy sama sekali bukan lawannya. Langsung dipukul jatuh oleh pria itu. Daisy berusaha merangkak ke pintu. Namun pria itu menariknya kembali dengan satu tarikan. Saat Daisy hampir ditarik kembali, dia melihat setrika besar di sampingnya. Dia berusaha merangkak beberapa sentimeter ke depan. Dia meraihnya. Dengan itu, Daisy akhirnya berhasil melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, dia langsung lari keluar dari ruangan. Saat itu, dia tidak bisa percaya pada siapapun. Langsung menuju koridor dan merusak sistem pemadam kebakaran di dinding. Dan kisah hari ini pun berakhir. Banyak detektif dan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Pria tiruan ini mendapat hukuman yang pantas. Daisy pun berhasil diselamatkan. Video kali ini benar-benar cukup nyata. Keesokan harinya dokter datang menjenguk Daisy. Saat itu, Daisy sudah pulih ingatannya. Dan dokter membawa seseorang yang penting, yaitu suami yang pernah mengkhianati Daisy. Melihat pria di depannya yang akrab namun asing, perasaan Daisy bercampur aduk.